Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah bimbingan konseling ya, dengan tema problematika layanan BK di sekolah ya. Atau permasalahan-permasalahan apa saja sih yang biasanya muncul ya, menjadi problem dalam layanan bimbingan konseling di sekolah. Karena tentunya sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik ya kepada para siswanya. Apalagi kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang sangat banyak di dalam dunia pendidikan kita di Indonesia ya. Ini menjadi salah satu problem ya dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah. Untuk pembuka ya, kita coba berdiskusi ini tentang pentingnya layanan BK. Kenapa layanan BK ini menjadi penting di sekolah-sekolah ya. Karena pendidikan itu adalah menjadi aspek yang sangat penting ya di dalam pengembangan sumber daya manusia. Apalagi cita-cita pemerintah kita adalah memiliki generasi emas ya 2045. Nah, ini sekolah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam memberikan pelayanan. Baik itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengetahuan siswanya ataupun juga memberikan pelayanan kepada keterampilan siswanya dan tentunya juga kepada perkembangan sikap daripada siswa-siswanya. Nah, ini adalah menjadi tantangan yang sangat berat bagi sekolah atau bagi dunia pendidikan secara umum ya. Dan tentunya juga sekolah-sekolah secara khusus ya. Karena setiap siswa, setiap murid tentunya memiliki atau menghadapi berbagai permasalahan yang berbeda-beda di dalam kehidupannya. Ada anak yang kesulitan dalam belajar, ada anak yang stres dalam belajar, ya. Ada anak yang susah melakukan hubungan interaksi sosial atau melakukan interaksi sosial, hubungan sosial atau hubungan kemasyarakatan. Ada anak, ada siswa yang punya masalah keluarga yang sehingga menghambat perkembangan optimal mereka. Sementara anak itu memang memiliki potensi yang sama. Maksudnya sama itu dalam artian sebagai manusia, setiap anak itu punya potensi yang sama untuk berkembang, ya. Tetapi memang latar belakang lingkungan, latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan sosial yang lainnya ini memberikan pengaruh tentunya kepada perkembangan mereka secara optimal ya. Nah, makanya layanan bimbingan konseling ini menjadi sesuatu yang penting di dalam pendidikan. Jadi BK hadir sebagai solusi untuk membantu siswa mengenal dirinya, memahami lingkungannya, bahkan juga merencanakan masa depan secara terarah. Ini sesuai dengan Permendikbud ya, nomor 111 tahun 2014. BK berfungsi secara preventif, kuratif,
dan pengembangan diri menjadikannya komponen esensial dalam sistem pendidikan yang holistik dan berkualitas. Jadi BK ini punya fungsi yang sangat bagus, yang sangat strategis ya dalam sistem pendidikan yang holistik, yang menyeluruh ya. Makanya kenapa kemudian ini pelayanan BK di setiap sekolah itu menjadi penting ya. Yang tentunya itu akan dilakukan oleh para guru. Ya. Selanjutnya ini kita bahas tentang 3 kategori permasalahan layanan BK yang ada di sekolah ya. Ada 3 hal yang paling penting ya, di dalam problematika yang ada di sekolah. Itu yang pertama ada aspek pemahaman ya. Yang kedua adalah aspek profesionalisme dan yang ketiga adalah aspek manajemen sarana. Pemahaman siswa, guru, dan masyarakat. Ini permasalahan yang pertama. Problematika yang pertama adalah pemahaman siswa, guru, dan masyarakat. Siswa kadang punya persepsi negatif ya terhadap BK. Ya, jadi kalau orang dipanggil anak dipanggil ke BK, siswa tuh takut. Kenapa? Karena wah dipanggil punya masalah, gitu ya. Itu yang pertama. Pemahaman siswa terhadap BK itu persepsinya negatif. Jadi anak-anak yang masuk ke BK itu adalah anak-anak yang punya masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persepsi guru juga sering ya ini ya, persepsi terhadap guru juga sering dianggap bahwa guru itu adalah eh, polisi sekolah. Ya guru BK itu adalah polisi sekolah yang tugasnya apa? Nangkepin anak-anak yang punya masalah. Fokusnya mengatasi atau menangani masalah disiplin. Padahal bukan hanya itu. Tadi ya, BK itu mengembangkan potensi. Bukan hanya ada anak masalah dipanggil, dihukum gitu ya. Tapi kan ada hal lain. Bagaimana anak, wah, anaknya berbakat main bola ya. Karena ya, main bola itu ada yang bakat, ada yang dihasilkan dari apa? Motivasi. Ya. Nggak punya bakat sebetulnya mah. Tapi dia senang main bola. Ya. Dikasihlah masukan sama guru harus begini, harus begini, harus begini, disiplin dan sebagainya. Ya, punya cita-cita dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ngelihat ya di dunia nyata itu ada ya Messi dan Ronaldo. Nah, biasa diperbandingkan Messi dan Ronaldo itu bintang sepak bola. Dua-duanya berhasil. Tapi beda Messi dengan Ronaldo. Ya, Messi itu dianggap dia eh, skill main bolanya itu adalah apa? Pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, given gitu. Jadi dia mah tidak latihan juga jago lah main bola gitu ibaratnya ya. Kalaupun tidak latihan dia pasti jago main bola karena sudah memiliki bakat. Apalagi dia latihan tambah jago. Ya. Tapi Ronaldo tidak, dia tidak punya bakat. Ya, maksudnya dia tidak punya ya bakat jago main bola gitu. Ya, kalau tidak dilatih. Dan dia mah harus dilatih dengan sangat baik. Harus punya disiplin yang lebih tinggi, ya. Makanya lihat Ronaldo, ya, dengan Messi. Ronaldo itu disiplinnya sangat tinggi, ya. Bahkan untuk dirinya. Banyak rata-rata pemain bola itu bertato, tapi Ronaldo tidak, ya. Karena dia merasa bahwa tubuhnya itu aset, ya. Bahkan dia belajar banyak hal gitu ya, bukan hanya skill sepak bola. Karena Ronaldo itu kan Ronaldo Portugal ya ini. Cristiano Ronaldo itu kan dilahirkan dari keluarga yang miskin. Ya. Nah, tapi dengan bimbingan orang tuanya ya dari ibu motivasi dan sebagainya, kemudian tekad yang kuat ya. Nah ini tadi ya guru itu
perannya itu di sana, guru dan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah ya memang siswa juga punya punya pemahaman yang tadi ya pemahaman yang minim tentang BK sehingga siswa itu yang jarang ada siswa untuk konsultasi ke BK. "Oh, saya malas belajar, bagaimana sebaiknya?" Ya karena memang mungkin tadinya ya eh, persepsi terhadap BK, pemahaman terhadap BK-nya masih masih minim ya. Sehingga siswa itu tidak mau konsultasi ya, nggak ada anak datang ke BK untuk konsultasi masalah pembelajaran, masalah interaksi sosial atau bahkan orang tuanya juga ya. Sehingga dampaknya ya, ini dampaknya terhadap guru juga ya. Guru juga kadang ada yang persepsinya terhadap fungsi BK ini juga menjadi salah. Ya, orang tua juga sama kurang memahami daripada fungsi BK yang menyebabkan apa? Mispersepsi ya antara orang tua, guru, ya, dan siswa sehingga layanan BK ya di sekolah itu menjadi kurang optimal dan tujuan pendidikan tidak tercapai. Ini banyak terjadi ya, misalkan ada anak yang eh, tidak bisa baca. Nah, ini bagaimana? Kan harusnya mah terjadi ya hubungan interaksi antara orang tua dengan guru di sekolah. Dengan anaknya, bagaimana nih menyelesaikan permasalahan anak itu? Karena sekarang tidak sedikit ya lulusan SD belum bisa baca, bahkan lulusan SMP belum bisa baca dengan baik, lulusan SMA juga bacanya sudah bisa tapi tidak bisa memahami konteks bacaan misalnya. Nah, ini kan masalah ya yang harusnya bisa ditangani dan diselesaikan ketika dalam masa pembelajaran ya. Dengan kategori perkembangan siswa yang normal ya. Karena memang juga kita juga ada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ya. Sekarang ini juga kan kalau siswa berkebutuhan khusus ya tentunya dia harus mendapatkan apa eh, apa pelayanan yang berbeda juga. Makanya ada sekolah-sekolah khususnya ya. Itu yang pertama adalah permasalahan pemahaman ya. Solusinya apa? Ya. Jadi kalau ada solusinya bagaimana untuk pemahaman yang lebih baik? Yang pertama ada sosialisasi yang intensif. Ya sekolah, guru harus melakukan sosialisasi ya yang masif, yang intensif, yang terus-menerus ya tentang fungsi dan tugas guru BK, baik itu kepada siswa, kepada orang tua, bahkan juga kepada guru di sekolah secara berkala dan terstruktur. Jadi memang harus ada sosialisasi yang intensif ya, terutama di lingkungan sekolah dulu. Sosialisasi kepada para guru, kemudian juga kepada ada sinergi antara guru kelas ya, guru wali kelas, orang tua, ya kalau ada guru BK dengan guru BK. Maksudnya itu guru BK yang tadi yang linier ya. Ya itu tadi permasalahan di sekolah ya. Salah satunya juga nanti kaitannya dengan profesionalisme ya. Yang kedua adalah kesadaran fungsi BK ya. Membangun kesadaran bahwa BK bersikap preventif ya, preservatif dan kuratif, bukan hanya untuk siswa bermasalah. Jadi BK itu preventif juga. Ya tadi ada anak yang berbakat nih, bagaimana nih anak ini berbakat supaya tambah jago gitu ya. Oh, ada anak yang eh, bermasalah supaya dalam pembelajaran supaya selesai nih bagaimana permasalahan belajarnya. Nah ini ya, tentunya kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. So, tidak mungkin bisa. Ya, apalagi kalau tidak terbentuk tadi ya hubungan yang baik antara tiga kepentingan pendidikan, orang tua, guru, anak, ya, sarana prasarana dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi stakeholder ya. Membangun kolaborasi, ya, collab, ya,
antara guru BK, kepala sekolah, wali siswa, dan komunitas sekolah untuk mendukung layanan BK yang optimal. Jadi harus ada kolaborasi ini ya di apa? Di antara orang-orang yang punya kepentingan dalam pendidikan di sekolah itu tadi. Ada guru BK, ada kepala sekolah, ada wali siswa, ya, ada komunitas sekolah mungkin, ya, untuk mendukung apa layanan BK ya optimal. Kemudian ubah persepsi negatif. Nah ini yang paling penting ya, growing, grow mindset, grow mindset ya. Jadi persepsi negatif itu dirubah, ya. Jadi rubah bahwa BK itu bukan polusi sekolah, tetapi tetapi lebih kepada mitra pengembangan diri siswa melalui komunikasi dan pendekatan positif. Jadi memang sekarang ini pendekatannya ke anak-anak itu sudah tidak dengan marah-marah lagi, tetapi apa? Tetapi dengan memberikan pendekatan komunikasi yang baik kepada siswa sekarang, ya. Jadi sudah nggak usum sekarang, nggak musim sekarang kalau guru ke siswa marah-marah gitu ya. Tapi memang itu sulit. Ya kita harus banyak belajar ya sebagai guru ya. Bukan berarti guru tidak boleh tegas, harus tegas ya. Tetapi sekarang memaknai marah itu ya, guru misalkan gebrak meja, ya ini memang harus dihilangkan ya. Dan ini sulit memang ya, termasuk saya juga sulit ya. Jadi kalau lihat anak yang yang dianggap apa namanya oleh kita itu punya masalah secara etika, secara attitude, kadang kita bereaksi berlebihan gitu ya. Nah, ini yang harus kita kelola ya, mengelola emosi kita juga sebagai guru. Nah, yang kedua, permasalahan yang kedua adalah profesionalisme. Guru BK ya, profesionalisme guru BK ya, permasalahannya kayak kenapa? Ya, ini penting gitu ya. Ya, seperti halnya guru pada umumnya. Yang pertama guru itu ya guru BK ataupun guru itu harus apa? Harus memiliki program ya. Jadi kalau tidak punya program layanan BK itu pasti punya masalah ya. Akan terjadi yang namanya permasalahan ya. Makanya layanan BK itu harus memiliki program dan tentunya program itu harus bisa bekerja sama lintas dengan guru mata pelajaran yang lain ya. Kompetensi konselor atau kompetensi guru BK minim ya, terutama dalam penguasaan IT dan teknologi digital. Nah, ini sekarang itu guru harus ya. Guru mah harus memiliki kemampuan IT dan teknologi digital. Kita harus itu tadilah grow up mindset lah ya. Jangan fix mindset gitu ya, harus grow up. Bagaimana kita membangun citra kita gitu ya. Bahwa kita itu harus profesional. Guru itu harus profesional. Profesional guru saat ini apa? Dia harus mampu berbicara, ya. Dia harus memiliki kemampuan menulis yang baik. Guru juga harus memiliki kemampuan eh, informatika, ya, teknologi informasi dan komunikasi yang baik, ya. Yang ketiga, ya, ada banyak guru BK bukan lulusan BK karena keterbatasan jumlah sarjana BK sekarang. Ya memang banyak masalah, termasuk ya Bapak juga di sekolah tidak ada guru BK ya. Ada guru BK tapi tidak linear dengan BK ya. Tapi sebetulnya bukan masalah masalah utama ya, selama dia sebagai guru dan memiliki kemampuan tadi, bahkan memiliki kemampuan pengelolaan diri yang baik, punya empati, punya simpati terhadap siswa, punya cara melakukan atau metodologi mengajar yang baik, pendekatan yang baik, guru makan itu. Ya, hubungan yang humanis dengan siswa, selalu tersenyum. Ya, sekarang makan ada program namanya 5S ya. Senyum, senyum, salam, senyum, ya. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu. Ketika bertemu senyum, kemudian mengucapkan salam, kemudian melakukan sapa, menyapa,
dengan sopan dan santun, dan ini akan memberikan dampak yang baik terhadap anak, ya. Sehingga permasalahan profesional ini akan berdampak kepada yang pertama keterbatasan, ya. Maaf, dampak, ya. Dampaknya itu, kenapa sih profesionalisme guru ini menjadi masalah? Karena dampak daripada yang pertama keterbatasan adanya pelatihan, ya, atau pembaharuan pengetahuan secara berkala. Ya, guru harus belajar, intinya begitu, ya. Kita harus belajar, jangan berhenti belajar, ya. Tolabul ilmi paridotun ala kulli muslim, gitu. Nah, ini bisa dijadikan asas oleh para guru, apalagi eh, muslim, gitu ya. Kita punya 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 apa namanya, dalil atau punya asas, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian eh, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, gitu ya. Tuntutlah ilmu itu dari mulai buayan, dari mulai dilahirkan sampai dengan kita dikubur di liang lahat, gitu. Ya. Nah, ini harus menjadi pedoman kita. Kalau bahasa pendidikannya sekarang, ya, kurikulum disebut long life education, gitu ya. Bagaimana caranya kita itu hidup terus belajar. Itu. Jadi output pendidikan itu bagaimana caranya kita semua itu memiliki pemahaman itu long life education. Jadi dalam kehidupan ini adalah belajar terus belajar dan belajar, gitu ya. Kemudian layanan kurang efektif dan kurang inovatif, yaitu tadi tidak punya program, ya. Ini menjadi kurang profesional, tidak profesional, menjadi permasalahan yang kedua, ya. Yang ketiga, tidak menggunakan pemanfaatan teknologi, ya. Ya, memang tidak semua juga, ya. Mungkin tidak semua wilayah juga bisa menggunakan teknologi dengan baik. Ini bicara yang pertama bicara bicara pemerataan teknologi juga, ya, tidak semua juga, ya. Termasuk Indonesia kan tidak semua juga merata teknologinya, ya. Nah, ini solusi daripada permasalahan profesionalisme. Ada pelatihan, peningkatan kompetensi, ya. Kemudian adanya eh, etika dan prinsip kerahasiaan. Jadi seorang guru BK itu harus profesional, ya. Jadi tidak boleh menceritakan permasalahan anak bahkan kepada guru sekalipun, kecuali memang dalam rangka kebutuhan, gitu. Memang ada keperluannya untuk komunikasi, misal dengan wali kelas, dengan orang tua, atau dengan temannya, ya. Kalau ada permasalahan, ya. Kemudian juga penguasaan teknologi, ya. Ini penting, tadi sudah disampaikan. Yang keempat adalah kolaborasi, ya, antara pemangku kepentingan yang ada di dalam sekolah. Guru BK, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu harus punya apa namanya, visi, ya. Bagaimana melakukan layanan bimbingan konseling yang terbaik kepada para siswanya. Nah, dibantu programnya itu dijawantahkan oleh guru BK, ya, atau oleh guru-guru yang lain, ya, yang memiliki kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga adalah permasalahannya adalah permasalahan manajemen, ya, dan sarana pendukung. Ya, ini pengelolaan juga penting, ya, pengorganisasian layanan BK ini menjadi penting, ya. Misalkan tidak adanya alokasi waktu khusus BK, ya, untuk masuk ke kelas. Ya, memang ini BK sehingga akhirnya tidak klasikal, ya. Dan memang tidak boleh BK itu tidak klasikal, ya. Jadi dipanggil sistemnya, anak itu dipanggil ke ruangan BK, ya. Kemudian diajak ngobrol, ya. Bahkan dipanggil tapi tidak ada ruangannya. Ini jadi masalah. Makanya salah satunya manajemen dan sarana pendukung. Anak dipanggil tapi dipanggilnya ke ruang tamu guru, ya. Sehingga orang lain tahu, wah, si anak ini begini, anak ini begini, anak ini begini, ya. Memang
Ya perlu tadi ya, perlu bagaimana menjaga kerahasiaan terhadap anak. Ya. Apalagi anak-anak yang punya masalah gitu ya. Kalau kita fokusnya kepada masalah-masalah anak. Tapi kalau kepada yang lain tetap juga ya. Oh, kita coba melihat menelusuri bakat minat anak ya. Kan tidak setiap anak punya bakat berani ngomong ke depan. Nah, ini kan kita bisa telusuri melalui bimbingan konseling ya. Kemudian juga permasalahan manajemen dan dukungannya. Kepala sekolah juga ini harus punya punya perhatian terhadap BK gitu ya, dari sisi manajemen, perencanaan, pengawasan, evaluasi, program, bahkan juga anggaran ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kepala sekolah tidak punya perhatian yang serius terhadap BK ya, bahkan program tidak ada, anggarannya tidak ada, ya bagaimana bisa meningkatkan layanan BK yang baik. Solusi manajemen dan sarana prasarana ya. Dipersiapkan jam masuk kelas khusus ya. Apakah sistemnya mingguan, bulanan gitu ya. Ini harus disiapkan ada waktu untuk guru BK bisa masuk ke kelas walaupun tidak tiap minggu misalkan ya. Kemudian yang kedua ada dukungan kepala sekolah. Ya, kepala sekolah sebagai manajer ya, harus memahami pentingnya BK dan menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung layanan. Ya, kemudian juga ya anggaran itu banyak ya posnya ya, ke sarana prasarana, ke ruangan, ke apa misalkan eh, aplikasi pendukung, buku penunjang misalkan dan lain sebagainya ya. Kemudian menyediakan ruangan BK yang nyaman, menyediakan ruangan khusus BK yang aman, nyaman dan menjaga kerahasiaan siswa selama proses konsultasi berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kolaborasi ya. Mengadopsi prinsip kolaborasi Yong, partisipasi aktif, tanggung jawab bersama, tujuan jelas dan evaluasi layanan BK secara berkelanjutan ya. Jadi harus ada prinsip kolaborasi antara guru, kepala sekolah ya, guru BK, orang tua bahkan ini adanya kolaborasi ya. Kesimpulan dari materi malam ini adalah ya, apa saja sih problematika daripada layanan BK di sekolah ya? Yang pertama adalah kurangnya pemahaman terhadap fungsi BK, baik dari siswa, dari guru, bahkan dari masyarakat itu sendiri. Bahwa BK itu dianggap sebagai tempat untuk menghukum siswa. Padahal tidak hanya itu ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh BK selain hanya fokus kepada masalah, tetapi juga preventif. Bagaimana bisa melakukan penilaian awal atau asesmen diagnostik terhadap setiap siswa sehingga bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Yang kedua adalah adanya eh, profesionalisme, permasalahan profesionalisme, baik dari sisi eh, apa? Dari sisi eh, guru gitu ya, dari sisi sekolahnya ini ya, dari sisi waktu, tidak adanya alokasi waktu untuk pelajaran BK, klasikal gitu. Ini menjadi juga salah satu permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme ya. Guru BK belum optimal karena tidak adanya program ya, tidak adanya metodologi yang baik ya, termasuk juga tidak linearnya pendidikan walaupun itu tidak menjadi masalah yang paling urgent gitu ya. Karena bisa saja eh, guru BK tetapi eh, bukan linear jurusan BK. Bisa guru-guru yang lain termasuk juga guru agama, misalkan guru pendidikan Pancasila atau guru-guru lain ya yang memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pendekatan, memiliki simpati empati terhadap anak dan sebagainya ya. Kemudian juga tadi minimnya pemahaman guru terhadap penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang terakhir adalah permasalahan manajemen sekolah tadi ya, bahwa memang manajemennya tidak baik
kurangnya dukungan dari kepala sekolah, tidak adanya anggaran, tidak adanya ruangan, fasilitas yang memadai untuk melakukan eh, apa layanan BK dengan baik, sehingga yang diharapkan daripada BK berhasil, layanan BK yang baik itu tidak tercapai. Kolaborasi buruk antara kepala sekolah, guru, wali murid, nah ini juga akan menghasilkan output yang tidak baik atau layanan BK yang kurang maksimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam ini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kurang dipahami, rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan tanya jawab ya, melalui kolom komentar di YouTube ataupun bisa bertanya melalui WA. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.